Jumpa lagi di channel Eling Mantan, mari kita mulai novel Tales of Demons and Gods bab 301 dalam hitungan 3, 2, 1. Setelah pelajaran, Long Yuyin kembali ke halamannya sendiri. Ajaran Nili terus berputar di benaknya. Semakin dia memikirkan yang diajarkan, semakin dalam dia menemukan kemudahan. Dia akhirnya mengerti bahwa dia selalu menjadi katak di sumur. Pengetahuan luas Nili jauh melampaui imajinasinya. Di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa memberinya perasaan itu adalah tuannya dan Nili. Dia bahkan bersedia menerima Nili sebagai tuannya. Sementara Long Yuyin berada dalam keadaan pikiran yang agak bingung, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Ekspresi Long Yuyin menjadi serius. "Huyong, ini kamu." Wajah Huyong bengkok. "Long Yuyin, aku dengar kamu pergi berlatih dengan Nili. Anda bahkan berbicara dengannya dengan suara lembut. Apakah kamu selingkuh?" Ketika dia mendengar bahwa Long Yuyin dan Nili bersama selama pelajaran mereka, dia hampir menjadi gila karena marah. Dia merasa seperti dia mengenakan topi hijau berminyak-berminyak. Wajah Long Yuyin berubah dingin mendengar kata-kata Huyong. "Huyong, apakah kamu ingin aku melumpuhkanmu lagi? Nili melawan saya dan menang. Dia bisa membimbing saya dalam kultivasi saya. Saya mengaguminya. Jika kamu punya nyali, kenapa kamu tidak datang dan bertarung 1 lawan 1? Petik 2. Huyong merasakan niat bertarung yang kuat yang berasal dari tubuh Long Yuyin. Jantungnya gemetaran ketakutan. Apakah dia bercanda? 1 lawan 1. Dengan kekuatannya, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Long Yuyin? Dia bahkan tidak memiliki root spiritual surga. Ketika dia berhadapan dengannya, dia tidak lagi berani mengatakan hal lain. Di sisi lain, dia lebih membenci Nili. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Nili. Paru-parunya merasa siap meledak dari semua kemarahan yang terpendam. Huyong berteriak marah. "Aku tunanganmu." Alis Long Yuyin berkedut saat dia dengan dingin menatap Huyong. "Aku tidak pernah menerima pertunangan itu. Bagaimana bisa sampah sepertimu menjadi tunanganku? Jika kamu ingin menjadi tunanganku, maka katakan setelah kamu mengalahkanku." Petik 2. Hati Huyong tidak bisa membantu menggigil di mata pembunuh Long Yuyin. Dia memiliki ekspresi yang sama saat itu, ketika dia menyia-nyiakannya. Dia merasa takut. Huyong mengambil keputusan. Dia akan membalas dendam terhadap pasangan yang berzina ini, Nili dan Long Yuyin. "Long Yuyin, kamu lebih baik mengingat ini. Aku akan membuatmu menyesal." Petik 2. Namun, dia takut untuk bertatap muka dengan Long Yuyin. Dia hanya bisa berbalik dan pergi dengan hati tertekan. Long Yuyin mendengus, "Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membuatku menyesal." Dia selalu melakukan hal-hal dengan caranya sendiri. Bahkan orang dewasa dari keluarga Dragon Cell tidak dapat menyentuhnya, karena dia memiliki posisi yang sangat istimewa dalam keluarga. Dia didiskualifikasi dari menjadi penerus pertama karena beberapa ciri kepribadiannya, namun, tidak ada yang berani menyentuhnya. Dia tidak tertarik pada konflik sedikit pun. Dia hanya terobsesi dengan martial Dao. Bakatnya dalam hal itu juga menyilaukan, setidaknya sebelum dia bertemu Nili. Sebelum itu, tidak ada orang seusianya yang bisa sejajar dengannya. Lebih jauh lagi, begitu Long Yuyin mencapai Heavenly Fate Realm, dia akan dapat berintegrasi dengan roh iblis tingkat Dewa Naga Bloodland. Orang yang telah secara pribadi menghendaki padanya oleh almarhum kakeknya. Dari sana, posisi Long Yuyin dalam keluarga tidak lagi sama. Karena itu, dia tidak pernah menganggap Huyong sangat tinggi. Dari sudut pandangnya, dia hanya sepotong sampah yang tidak bisa mengancamnya sama sekali. Karena itu, dia tidak pernah menganggap Huyong sangat tinggi. Dari sudut pandangnya, dia hanya sepotong sampah yang tidak bisa mengancamnya sama sekali. Saat itu, dia pertama kali mengetahui bahwa beberapa orang dalam keluarga Dragon Cell mencoba menikahkannya dengan mengatur pernikahan dengan Huyong dan dia menyia-nyiakannya. Bahkan kemudian,
baik keluarga Huyong maupun keluarga Dragon Seal tidak bisa melakukan apapun padanya. Sehari berlalu dengan cepat. Dalam semua pelajaran berikutnya, setiap kali siswa perlu bermitra untuk sesuatu, Long Yuyin akan mengambil inisiatif untuk mencari Nili. Karena itu, He Yinyin tidak bisa dekat dengannya. Dia hanya bisa berdiri di sela-sela, membenci Long Yuyin. Kadang-kadang, ketika Long Yuyin mengalami masalah dalam kultivasi, dia mencari jawaban Nili. Dia akan memberinya beberapa petunjuk dan dia selalu mendengarkan dengan penuh hormat yang memberinya perasaan wawasan tiba-tiba di daunnya, membuatnya merasa lebih mengagumi Nili. Kadang-kadang, dia menegurnya, tetapi dia tidak pernah berani berbicara kembali. Dia juga menjadi lebih lembut terhadap Lu Piao dan Gu Bei. Namun, selain dari Nili dan teman-temannya, Long Yuyin tidak melihat mereka dengan penuh hormat. Saat ini berlangsung, Nili terus berkultivasi sambil mengumpulkan batu spiritual. Kadang-kadang, dia memberi petunjuk kepada Long Yuyin selama pelajaran mereka. Waktu berlalu dengan cepat. Hanya dalam 10 hari, Lu Piao telah melangkah ke alam nasib surgawi. Sebulan kemudian, Nili masih belum melangkah ke alam nasib surgawi, meskipun kenaikan mengejutkan dalam kultivasinya. Namun, sekarang, dia sudah mengumpulkan hadiah dari Dewan Saint Soul. Nili berada di peringkat ketiga di Saint Soul Board, oleh karena itu, dia memperoleh artefak kelas 4, 3 esensi batu spiritual, roh iblis tingkat darah naga level sempurna, dan 1000 batu spiritual. Artefak kelas 4 Celestial Armor. Itu adalah pelindung dada dengan kemampuan pertahanan yang kuat. Seorang ahli biasa tidak akan pernah bisa menembusnya. Celestial Armor bisa melindungi Fate Soul dari penyebaran, sehingga menciptakan kesempatan untuk melarikan diri. Kembali di dunia ini, setelah anggota tubuh Raja Iblis dipotong, dia berhasil melarikan diri menggunakan artefak kelas 3 untuk menjaga Fate Soul-nya. Adapun armor surgawi Nili, itu sedikit lebih baik daripada Raja Setan. Seorang ahli 5 takdir Heavenly Fate Realm biasa akan merasa sulit untuk menembus armor surgawi tingkat 4. Tapi itu hanya jika lawannya tidak memiliki artefak ofensif tingkat tinggi. Artefak kelas 4 sangat berharga sehingga Anda hanya akan menemukan hal seperti itu dengan keberuntungan yang luar biasa, hampir tidak mungkin menemukan hal seperti itu, bahkan jika Anda mencarinya. Harganya setidaknya 10.000 batu spiritual, mungkin lebih. Bagi para pembudidaya biasa, 10.000 batu spiritual adalah kekayaan yang tak terbayangkan luas. Lalu, ada 3 esensi batu spiritual. Sepotong tunggal kira-kira setara dengan 1000 batu spiritual. Selain itu, dia telah menerima roh iblis naga darah dengan tingkat pertumbuhan tingkat sangat bagus. Itu juga tak ternilai harganya. Nili telah mengumpulkan 30.000 batu spiritual dengan menjual tingkat pertumbuhan tingkat dewa roh iblis biasa. Ditambah dengan hadiah yang diterimanya hari ini, kekayaannya mengejutkan. Itu adalah banyak batu spiritual yang bisa dihasilkan oleh Dewa Danau tingkat rendah dalam 1 tahun penuh. Jika Huyong, Jin Yan, dan Hua Ling tahu bahwa Nili memiliki begitu banyak batu spiritual yang disembunyikan di dalam cincin interspatialnya, mereka mungkin akan memuntahkan darah karena kecemburuan. Nili mengenakan Celestial Armor dan perlahan mulai menyempurnakannya, menggabungkannya dengan aura jiwanya. Dengan artefak kelas 4 untuk melindungi dirinya sendiri, dia akan jauh lebih aman ketika dia menuju ke dunia luar. Nili mengeluarkan 3 esensi batu spiritual dan mulai menyerap mereka. Kultivasinya terus disempurnakan. Setelah menyerap ketiganya, dia masih belum melewati ambang pintu itu. Namun, dia bisa merasakan bahwa energi surgawi memenuhi ranah jiwanya sampai penuh. Yang ia butuhkan hanyalah isyarat peluang untuk terobosan. Menurut kecepatan kultivasi kehidupan sebelumnya, Nili seharusnya membuat terobosan setelah menyerap begitu banyak batu spiritual.
Dia tidak pernah berpikir bahwa pokok anggur di alam jiwanya akan membuat proses kultivasi menjadi jauh lebih sulit. Adapun roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat sempurna yang tersisa dengan Dragon Bloodliness, Nili tidak berencana untuk menyelamatkan mereka untuk dirinya sendiri, tentu saja. Roh iblis Bloodland naga dengan kualitas itu terlalu buruk baginya. Setelah dia mencapai Heavenly Fate Realm, dia pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan roh iblis naga level naga tingkat dewa. Nili mengeluarkan roh iblis tingkat naga-naga tingkat unggulnya. Tidak termasuk yang ini, dia masih memiliki lebih dari 30.000 roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat biasa dengan Dragon Bloodliness. Semua ini adalah berkat upaya terus-menerus Gu Bei. Beberapa dari mereka diambil langsung dari gudang Gu Clan. Keluarga kuat seperti itu tidak menggunakan roh iblis garis darah naga tingkat biasa. Itu adalah sampah yang tidak diinginkan siapapun. Nili awalnya berencana untuk mencapai alam nasib surgawi sebelum ia mulai memurnikan roh iblis naga level darah dewa, namun, bahkan sampai sekarang, kultivasinya belum mencapai langkah itu. Oleh karena itu, Nili hanya bisa mulai memperbaiki mereka. Itulah novel bab 301, semoga kalian suka dan terhibur.